Tes 1 2 3. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel Signal Analisa. Oke, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang structure market sekarang materinya. Oke, di sini kita langsung aja untuk sebelum mempelajari uh, structure market, kita harus pelajari pullback ya, karena itu bagian dari structure market. Nah, pullback itu kalian harus paham ya. Oke, langsung aja di sini kita hapus aja dulu chartnya ya. Chartnya kita hapus, remove. Oke, kemudian full screen. Oke, kita langsung aja dulu buat contoh ya, buat contoh untuk apa itu pullback supaya kalian paham ya. Oke, di sini ada candle warna hijau, misalnya lagi naik. Misalnya di sini candle warna hijau nih, candle hijau. Nah, ini ada 2 candle kan. Nah, apa yang disebut pullback ya? Pullback itu jika candle high dan low-nya itu di break ya. Misalnya ini candle yang nomor 2 ini candle low-nya ya. Nah, otomatis kita harus nge-break candle yang terakhir ini. Misalnya pullback itu akan terjadi kalau candle low-nya itu candle tuh ke bawah, yang ngambil low ya. Kalau ke atas dia belum jadi pullback, tapi dia masih trend ya, gitu. Nah, contoh di sini saya buat candle warna merah ya. Nah, misalnya ada candle warna merah di sini, set. Nah, otomatis ini sudah disebut pullback teman-teman. Cuman pullbacknya belum sempurna karena masih ada syarat lagi untuk pullback ini benar-benar sempurna, yaitu dia harus ambil high candle nomor 2 ya. Dan langsung kita cek candlenya naik, set. Nah, ini baru pullback yang sempurna, sehingga kita bisa tarik garis trennya seperti ini strukturnya, set. Nah, ini sudah pullback sehingga dia ada internal structure-nya seperti ini. Ini konsep pullback untuk naik ya. Sekarang kita belajar pullback untuk turun ya. Sama seperti yang naik, cuma bedanya dia begini. Ini tren turun. Ini candle 1, candle 2, candle 3. Nah, kemudian ada candle lagi nih warna hijau naik, seret. Nah, sorry back apa candle yang ini, set. Nah, ini sudah pullback tapi belum sempurna ya. Dia harus ngebreak low-nya di sini. Nah, ini baru pullback yang sempurna sehingga membuat structure market ya seperti ini. Karena apa? Karena dia ambil high candle merah ya, high candle merah dan low candle merah juga, candle yang nomor 3 ya. Nah, ini sudah jadi pullback yang sempurna ya, begitu. Nah, sekarang kita mempelajari apa itu boss dan chop nanti ke depannya ya. Kita harus paham dulu pullback ya. Kita harus tahu pullback dulu supaya kita biar paham banget ya. Nah, itu pullback yang sering kita alami ya. Misalnya ada candle seperti ini ya. Masih materinya pullback ya, cuman agak ruwet dikit ya. Agak ruwet ya, bukan enggak ruwet ya, agak lebih ke otak kita lebih banyak mikir lah. Misalnya nih trennya lagi naik nih ya teman-teman, contoh candlenya panjang ya, terus ada candle lagi gini,
candle lagi. Nah, nah, cara ngitungnya gimana, teman-teman? Apakah kita ambil hitungnya candlenya, ini kan ada candle nih, satu, dua, tiga, empat, ya. Kalau misalnya candle tiga ini kan di break low-nya, ya. Sorry, bukan, sorry, kita hapus nomor candle warna, nah sampai sini aja ya, sorry. Misalnya kayak gini candlenya. Nah, ketika ada kayak harga candle di break ke bawah, nah apakah ini disebut pullback? Ini bukan pullback, teman-teman. Karena apa? Karena uh, pullback itu bisa dikatakan pullback kalau candle diambil low candle sama high candle. Ya ini kan low candle kan diambil, bang. Ya benar. Cuman masalahnya di sini dia itu di dalam satu candle yang besar ini, yang nomor satu itu. Ini namanya inside bar, ya. Kalau harga dalam satu kotak candle besar seperti ini, misal contoh gini candle yang besar, ya, ada candle lagi banyak, itu ini nggak ada artinya, ini nggak usah kita hitung candle yang ini, nggak usah di dalam ini nggak usah kita hitung yang ini aja yang besar. Kalau ada harga misalnya ngebreak, contoh ngebreak sini, kita hapus, sorry teman-teman. Misalnya kita ngulang lagi, misalnya ada candle tadi yang tadi itu panjang, terus ada candle. Kalau harganya ngebreak kayak begini, nah ini baru kita bisa sebut uh, high-nya diambil, ya. Nah, sehingga yang kita hitung tuh adalah candle satu ini, dan sini candle 2. Nah, ini candle 2 ya, ini candle 2, ini candle 1. sehingga nanti kalau kita mau ambil pullbacknya, misalnya kayak gini, misalnya ini candle panjang, candle break. Nah, di sini dia ada low, misalnya ada candle merah. Nah, ada candle merah ya misalnya. Nah, ini sudah ngambil pullback karena uh, candle pertama itu sudah diambil high-nya, ya. Cuman low-nya belum diambil, ya. Low-nya belum diambil, ya. Low-nya belum diambil, yang ini belum diambil. Nah, terus candle yang nomor 2 itu yang ini kan, yang ini saya candle low-nya langsung diambil sama candle merah, ya. Nah, ini baru sudah jadi pullback, ya. Jadi kayak begini, ya, baru pullback kayak gini ya, tapi belum sempurna. Dia harus nge-break candle yang nomor 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, yang 5 ini, ya. Candle 5 ini dia harus nge-break high-nya, sehingga kita harus ngebuat candle panjang lagi, misalnya warna hijau set panjang di sini. Nah, ini kelewatan ya. Kita geser dulu, sorry, ya, misalnya kayak gini lah. Nah, ini candle merah, terus candle hijau. Nah, ini baru bisa pullback yang valid. Nah, kayak begini, karena dia ambil low-nya candle yang nomor 5 ini, ya, yang ini. Nah, itu teman-teman, kita
cek lagi marketnya. Oh ya, yang satu belum ya, kita cek lagi satu, kita bahas lagi satu pullbacknya yang misalnya sekarang trennya turun. Ini candle. Nah, ini sama kayak tadi tuh ya, sama kayak tadi ya, kayak gini. Terus ada candle warna merah. Ini baru pullback ya. Ini baru pullback teman-teman. Set. Oh nggak mau ya. 1 2 3. Nah ini baru pullback. Nah kalian kalau udah paham sistem pullback itu kayak apa, kita langsung aja ke chart aja ya. Sini aja lah out NZD. Out NZD itu mana pullbacknya teman-teman. Kita mulainya dari sini lah teman-teman. Kita mulainya dari sini ya. Oke, market naik ya, ada pullback nih. Ada pullback ya? Oh nggak ada. Dia terus naik sampai ambil low nya. Mana ada low? Kita cek ada nggak low candlenya? Ada teman-teman. Di sini dia ambil low nya di sini. Nah di sini kan ada candle warna merah sama hijau tuh, yang di sini. Nah low yang hijau ini diambil, candle low yang hijau itu diambil teman-teman ya. Nah sehingga dia sudah pullback teman-teman, tapi pullbacknya belum sempurna. Karena apa? Karena ini sudah pullback seperti gunung, ini ngebuat gunung, cuman gunungnya ini belum ngebentuk N gitu ya. Dia harus ngebentuk N teman-teman, yaitu dia harus nge-break high candle ini. Nah seperti itu, sehingga apa? Sehingga pullback ini sempurna. Teman-teman. Nah terus ada lagi pullback nih. Nah ada lagi, kalian lihat nih, ada pullback nggak? Ada teman-teman. Ini juga pullback. Nah dia ambil lagi kayak gini. Nah oke. Jadi kalian fokus pullback dulu ya, karena kalau kalian udah paham pullback semua ya, jadi kalau analisa buat top down analisis itu gampang ya. Terus ini juga ada pullback ya, nih pullback. Nah pullback ini sudah sempurna teman-teman, ini sempurna. Nah sekarang dia ngebuat internal low. Nah internal low nya ini di break teman-teman, sehingga ini trennya potensi turun gitu loh teman-teman. Contoh kayak gini, dia potensi turun ya. Kita bisa prediksi sebentar ya, misalnya kayak gini, tren naik terus nge-break. Nah ini sudah trennya sudah indikasi mau turun, sehingga kita asumsi bahwa dia akan naik, setelah itu dia turun. Seandainya dia harga naik, kita akan asumsi bahwa di sini tempat area sell. Untuk kita untuk pilih bawah gitu. Dan ternyata benar trennya turun ya. Teman-teman. Trennya benar turun di sini teman-teman. Trennya kan turun di sini. Set, kita nge-sell ke bawah. Benar dia turun. Nah, terus apakah dia lanjut turun lagi? Belum tentu teman-teman. Kita pengennya kayak gini kan. Set, tapi market gak bisa berkata lain. Dia langsung naik. Nah, ini nih traders SMC ini harus paham tentang yang namanya inducement ya. Ini kita kena manipulasi dari fake stock ya. Kalau kita bilang inducement nanti belakangan lah, kita harus paham pullback dulu ya.
Kenapa bisa harganya naik ya teman-teman. Kalian harus paham dulu kenapa gitu, kenapa market bisa naik. Dan ya emang gitu structure market yang bikin kita bingung ya. Oke, kalian sudah paham tentang internal structure. Jadi sekarang kita lihat apakah ini pullback yang sempurna. Pullback yang sempurna ini. Nah, ini pullback yang sempurna teman-teman, karena kalau kita lihat walaupun internalnya kayak begini ya, tapi kalau kita hitung semuanya, misalnya ini 1 2 3 4 5, ini namanya internal structure, yang kuning itu external structure ya. Jadi kalian paham dulu pullback dulu ya. Nanti kita akan membahas tentang external structure itu apa, internal structure itu apa ya. Oke, jadi materi ini cukup dulu ya, supaya kalian nggak bingung ya. Kalau kalian bingung, bisa kalian komen di video di bawah video komen ya. Kalian komen aja di video saya nih yang di bawah ini. Itu aja. Jika ada salah kata ya, saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Saya. Terima kasih dan selamat pagi teman-teman.